warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Trisusanti, mahasiswi program profesi guru dalam jabatan BEX 2 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 28166140063 dan NIM 207222566. LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada tema 3 sholat orang sakit pada kelas 3A MI Khairul Ummah Bentar. Berikut hasil rekaman video praktek pembelajaran UKIM yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan di rumah, sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah sarapan berarti kita harus semangat ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa. Singkat berdoa.
Ingat? Masih? Coba. Tepuk semangat. Iya. Biar kita semangat lebih dulu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, guru mau absen dulu. Satu-satu ya. Abianda Lain, Desi Amelia, Amalia Leon Nafisa, Aurelino, Bima Darosyatur, Elvira Nur, Ganjar, Kaila, Muhammad Haikal, Muhammad Ilzam, Fadlan. Ya, ya, alhamdulillah semuanya berangkat, semuanya hadir ya. Oke. Sekarang kita ingat lagi pertemuan yang kemarin ya. Pertemuan kemarin kita sudah dibagi kelompok, sudah melaksanakan diskusi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempresentasikan ya. Bu Guru mau ini kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Bu Guru pengen lihat hasil kerja kalian minggu lalu, nanti dipresentasikan di depan biar teman-teman kalian tahu ya nanti ya. Nah, kita kemarin membicarakan berarti sholat dalam keadaan apa? Sakit ya, sholat dalam keadaan sakit. Apakah perlu kita berhenti sholat kalau kita sakit? Tidak. Apakah ada alasan untuk meninggalkan sholat? Tidak. Tidak. Apakah kita bebas melaksanakan sholat? Tidak. Apakah sholat waktu kita sakit menjadi alasan saya sedang sakit? Apakah bisa? Tidak. Tidak bisa. Berarti sholat harus kita laksanakan. Nah, kalau kita sedang sakit, kita melaksanakan sholat itu bagaimana? Ada kemudahan. Misalkan kita tidak bisa berdiri, kita sholat dengan apa? Duduk. Tidak bisa duduk, kita sholat dengan apa? Berbaring. Nah, berarti sudah ngerti ya? Ya, sekarang coba Bu Guru pengen tahu mempresentasikan dulu. Coba ambil hasil kerja kalian. Yuk, silakan persiapkan hasil kerja kalian ya. Oke. Bu Guru mau tahu dari kelompok 2 dulu. Ya, kelompok 2 dulu. Ya. Kelompok 2 kemarin ambil diskusi tentang apa? Sholat dalam keadaan posisi duduk. Oke. Yuk, mari kita lihat presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan. Maju kelompok 2, silakan. Nah, ini berarti kelompok 2 ya. Kelompok 2 mau mempresentasikan ya sholat dalam keadaan dalam posisi duduk ya. Posisi duduk. Nah, ini ada yang nanti jadi beraga satu, nanti yang lain silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 beranggota Elmira, Jasmine, Kaila, Silvi, Viola akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sholat dalam posisi duduk. Hasil diskusi yang kami capai yaitu apabila kita sakit dan tidak dapat berdiri sempurna, maka kita melaksanakan sholat dengan posisi duduk seperti niat, takbiratul ihram, Al-Fatihah dan bacaan surat pendek serta bacaan-bacaan pada gerakan yang lain juga sama, cuma pada gerakan ruku kita hanya membungkuk 30%. Demikian. Nah, sebentar. Nah, ini coba kita melihat prakteknya dulu ya. Misalkan praktek dari takbir. Allahu Akbar. Setelah kita baca takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian kita akan melaksanakan ruku. Bagaimana rukunya?
seperti ini ya. Berarti seperti ini. Ini gerakan rukuk pada waktu kita duduk. Salat dalam keadaan duduk ya. Terus i'tidal. Nah, setelah itu kita akan melakukan sujud. Silakan sujud bagaimana coba? Iya, berarti tadi membungkuk. Kemudian kembali duduk tegak seperti biasa. Tahiyatnya juga tetap sama. Berarti tangan menempel pada kaki ya, pada ini paha ya kalau tahiyat seperti itu. Terus coba. Demikianlah prestasi yang kami dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar tepuk tangannya dulu untuk presentasi kelompok 2. Ya, kita kasih apresiasi dulu ya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo, Nada dari kelompok berapa? 1. Nada dari kelompok 1, silakan mau bertanya apa? Kalau kita sedang sakit, kita tetap diharuskan untuk sholat. Bagaimana kita melakukan wudhunya, Bu? Nah, misalkan ini kita sedang sakit, tidak bisa jalan, misalkan ya, kita melakukan wudhunya bagaimana? Oke, dengan tayamum. Berarti kita tidak usah pergi ke kamar mandi ya, cukup dengan tayamum saja. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nah, sekarang kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang kita mau tahu hasil dari kelompok 3. Kelompok 3 mau mendiskusikan tentang apa? Oh, sholat berbaring atau tidur telentang. Berarti kita prakteknya di bawah nanti ya. Coba. Hasil diskusinya apa dulu? Silakan dibacakan hasil diskusinya. Ayo, ada yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggota 1 Haikal, 2 Nino, 3 Bima, 4 Najmi, 4 dan yang akan menyampaikan hasil diskusi yang kami lakukan dengan berbaring terlentang mata sebagai tanda gerakan sholatnya seperti pada praktek kali ini. Untuk sujud kita dapat memedihkan mata, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sholat dalam keadaan berbaring ya, berbaring. Nah, ini berarti kita melihat prakteknya ya. Bagaimana prakteknya? Tadi dikatakan kalau dalam keadaan berbaring kita hanya mengedipkan mata sebagai tanda, misalkan ruku. Silakan coba dipraktekkan ya. Ye, kita ada matras, oke? Silakan siapa yang mau mempraktekkan? Nah, di sana di bawah. Nah, misalkan udah takbiratul ihram, udah takbir ya, takbir, terus takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek, kemudian rukuknya kita mengedipkan mata. Ya, tuh, seperti itu berarti tanda kita akan ruku, ya kan, habis mengalami sakit yang memang parah gitu ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ini ada pertanyaan apa enggak kira-kira? Ada yang mau bertanya nggak kira-kira ya? Oh ya, kelompok berapa ini? Pak, kelompok 4 mau bertanya, silakan. Kurang keras. Kalau seseorang tidak dapat berdiri dan duduk pun dia tidak kuat sholatnya, gimana? Nah, misalkan dia tidak dapat berdiri, duduk pun juga tidak kuat dia. Terus sholatnya tadi bagaimana? Lentang atau berbaring.
bagaimanapun keadaannya tetap harus melaksanakan sholat. Sedang sakit ya, sedang sakit tetap harus melaksanakan sholat. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo, silakan. Para. So, yang keras suaranya. Ketika ada seorang yang sedang sakit di rumah sakit dan orang itu harus menjalankan operasi, bagaimanakah dia melakukan sholat? Nah, ini sedang operasi dia habis
biasa. Yuk, ya Ganjar, dengarkan. Terus, jika seseorang mampu berdiri, kadang sebentar, misalkan duduk nih, ya misalkan sakitnya sakit sendi, ya radang sendi, seperti yang tadi diceritakan kelompok 2, ada rematik, ya dong. Pas habis jatuh, misalkan lututnya luka, ya, misalkan masih bisa berdiri sampai Al-Fatihah, sampai surat pendek, ya dong. Nah nanti kalau misalkan udah tidak kuat berdiri, lututnya bisa duduk, bisa sambil duduk itu boleh, seperti itu ya. Kelompok berapa ini? Coba perhatikan. Nah ini sekarang sedang apa ini? Sholat sedang keadaan berbaring. Berbaring apa ini? Miring. Berbaring miring. Seorang yang tidak mampu berdiri, dia tetap sholat dengan berbaring. Berbaringnya boleh miring, ya. Terus gerakannya itu selain lengan, dia juga bisa mengedipkan mata seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa? Kelompok 3, ya. Yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Bacaannya seperti sholat wajib biasa, ya. Nah, yang ini berbaring apa? Berbaring telentang. Ini tadi seperti yang kelompok 3 praktekkan atau presentasikan atau sudah diperlihatkan kepada teman-teman semua, ya. Dan teman-teman semua jadi pada tahu. Nah, sedangkan misalkan ini kan sudah tidak mampu berbaring dari secara miring kan, jadi dia berbaring telentang. Semua gerakannya juga terbatas, hanya gerakan kepala dan tangan, ya. Tidak mampu, jadinya pakai kedipan mata. Kalau bacaannya tetap sama. Nah, ini ada nih keringanan sholat untuk orang sakit. Nah, kalau lagi sakit, kita itu mendapat keringanan, mendapat ruksak. Apa aja Bu Guru keringanannya? Nih salah ininya salah 4
dia dapat mengganti sholatnya, ya, dapat mengganti sholatnya. Nah ini nih contoh penyakit yang memerlukan ketentuan khusus. Misalkan tadi dari kelompok 2 tadi ya, penyakitnya apa saja? Rematik, terus stroke. Nah kalau yang kelompok ini apa? Sholat dengan selonjoran. Kalau kelompok 1? Sholat dengan tidur miring. Oh, tidur miring. Berarti kelompok berapa? 5. Kelompok 5 tidur apa? Istirahat. Ya, dengan istirahat. Nah, ini yang memerlukan ketentuan khusus itu ada yang penyakit herpes. Tahu nggak penyakit herpes itu apa sih? Penyakit gatal-gatal. Nah, ya ini tidak ada alasan untuk tidak sholat. Berarti semuanya harus sholat, ya. Deh, coba sekarang Bu Guru pengen kalian ada kertas banyak warna-warni, ada pink, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru. Nanti kalian mengambil satu-satu. Nanti siapa yang dapat pertanyaan, siapa yang dapat jawaban, nanti kalian mencari jodoh. Coba dari Elvira, ambil. Suka warna apa silakan. Tuh, kelompok 5 dari Farah, coba. Nada, ambil nada. Haikal. Siapa? Siapa untuk Marwah? Nah, sudah. Sekarang kalian cari jawabannya. Oke? Pertanyaan dan jawabannya. Coba ditunjuk Bu Guru dulu.
semangat semuanya. Ya, kita beri apresiasi dulu untuk semuanya. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Sebelum sekarang kita berdoa dulu.